Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan mempresentasikan metode dalam pendidikan Islam. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fahri Hakim, NPM 20.0401.0035. Nama saya Zahra Aisyah Nisa, NPM 20.0401.0036. Oke, langsung saja kita ke pengertian metode dalam pendidikan Islam. Metode secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang berarti cara. Metode secara istilah adalah alat untuk mengolah dan mengembangkan suatu materi untuk disampaikan agar bisa mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendidikan Islam adalah pendidikan yang berasaskan ajaran agama Islam untuk membimbing dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beranjak ke selanjutnya adalah fungsi dan asas-asas metode pendidikan Islam. Yang pertama adalah fungsi. Yang pertama adalah mengantarkan suatu tujuan kepada objek sasaran dengan cara yang sesuai dengan objek sasaran tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip agar pelajaran dapat disampaikan dengan menciptakan suasana yang menggembirakan, penuh dorongan dan motivasi. Yang ketiga adalah sehingga dengan materi dapat tersampaikan dengan baik, menentukan hasil akhir dari sebuah pendidikan. Oke, dan berlanjut ke asas. Asas di metode dalam pendidikan Islam itu ada 3, yaitu asas mempermudah, asas berkesinambung, dan asas fleksibel dan dinamis. Oke, yang pertama, asas mempermudah. Asas ini selalu digunakan oleh pendidik, yaitu dengan menggunakan cara memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memahami dan mengamalkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sekaligus mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan tersebut. Kemudian yang kedua adalah asas berkesinambung. Asas ini selalu dijadikan oleh metode pendidikan Islam karena pendidikan yang berlangsung terus-menerus, sehingga dalam menggunakan metode pendidikan, seorang pendidik perlu memperhatikan kesinambungan pelaksanaan dan pemberian materi. Dan kemudian yang terakhir dari asas adalah asas fleksibel dan dinamis. Asas ini harus ada karena metode tidak boleh monoton dengan satu macam metode saja. Dan para pendidik pun harus mencari alternatif seperti sarana dan prasarana yang cocok dengan situasi dan kondisi lingkungan dan suasana pada waktu itu. Selanjutnya yaitu pendekatan dan bentuk metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendekatan. Ada 4. Yang pertama pendekatan agamis. Maksudnya bahwa metode yang digunakan dalam pendidikan Islam harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendekatan biologis, yaitu perkembangan biologis manusia yang berpengaruh pada perkembangan intelektualnya. Yang ketiga, pendekatan psikologis, yaitu perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik yang akan berpengaruh besar dalam penerimaan pendidikan. Yang keempat, pendekatan sosiologis, yaitu interaksi baik antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, yaitu bentuk. Yang pertama, metode ceramah. Itu dikemukakan oleh Abdurrahman Saleh Abdullah dan dikemukakan juga oleh Abu Dinata dan Emuliasa, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara penyampaian pengertian-pengertian bahan pembelajaran kepada pelajar dengan jalan penerangan atau penuturan secara lisan. Kelebihannya, penggunaan waktu efisien, sehingga pesan yang disampaikan banyak. Pengorganisasian kelas lebih sederhana, dapat memotivasi, dan fleksibel waktu dan bahan. Kekurangannya, pendidik mengalami kesulitan dalam mengukur pemahaman siswa. Siswa jadi pasif dan menimbulkan rasa terpaksa dan cenderung membosankan. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode ini dikemukakan oleh Abu Dinata, Emuliasa,
dan Abdurrahman Saleh Abdullah, yaitu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan cara berdiskusi, yang biasanya pertanyaan yang diajukan mengandung suatu masalah dan tidak bisa diselesaikan dengan satu jawaban saja, sehingga harus dilakukan dengan diskusi. Kelebihannya, meningkatkan prestasi, suasana kelas menjadi hidup, memunculkan kepribadian masing-masing individu, kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami. Kelemahannya, ada siswa yang tidak aktif, sulit menduga hasil yang akan dicapai, dan siswa kesulitan dalam mengeluarkan ide atau pendapat. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab, yaitu penyampaian dengan cara saling bertukar pikiran antara pendidik dan peserta didik. Kelebihannya meningkatkan keaktifan dalam berpikir dan menyampaikan buah pikiran, melatih percaya diri, dan timbulnya perbedaan pendapat yang itu merupakan proses dari diskusi. Kelemahannya memakan waktu yang lama, harus mempertahankan suasana yang baik karena jika tanya jawab bisa menjadi perdebatan, tidak mudah membuat tanyaan sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Yang keempat yaitu metode perumpamaan atau metafora. Metode ini menjelaskan materi dengan memberikan gambaran sehingga dapat diterima dan dipercayai oleh peserta didik. Yang kelima, metode hukuman. Metode hukuman dilakukan agar peserta didik bisa mendapatkan kesadaran dan kesempatan untuk memperbaiki diri dari suatu kesalahan. Dan ini juga berhubungan dengan yang sebaliknya yaitu metode hadiah, pemberian hadiah. Yang keenam yaitu metode hiwar, yaitu percakapan Qur'ani dan Nabawi. Adalah percakapan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik yang diarahkan pendidik untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketujuh, metode kisah Qur'ani dan Nabawi, yaitu pembelajaran yang menampilkan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedelapan, metode amsal Qur'ani, yaitu perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kesembilan, metode keteladanan, adalah memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesepuluh, metode pembiasaan, adalah membiasakan seorang peserta didik untuk melakukan sesuatu sejak dia lahir. Pembiasaan itu intinya adalah pengulangan. Jadi sesuatu yang dilakukan peserta didik hari ini akan diulang keesokan harinya, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya yaitu metode ibrah dan mau'izah. Metode ini disampaikan oleh Abdun Ar-Rahman Al-Nahlawi. Metode ibrah adalah pembelajaran yang bertujuan melatih nalar untuk menangkap makna yang tersirat dari suatu materi. Yang kedua, metode mau'izah adalah pemberian motivasi dengan menggunakan keuntungan dan kerugian dalam melakukan perbuatan. Yang selanjutnya, metode nasihat. Metode ini menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati sebagai strategi untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Yang ketiga, yang selanjutnya metode targhib dan tarhib. Metode targhib adalah pembelajaran yang fokus pada kebahagiaan hidup akhirat, sedangkan tarhib adalah pembelajaran yang merupakan hukuman akibat perbuatan dosa yang dilakukan. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu metode yang memperlihatkan suatu gerakan atau proses kerja dari sesuatu. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu metode pembelajaran yang dilakukan dengan mencoba hal yang baru. Selanjutnya yaitu konsep metode pendidikan Islam menurut para pemikir pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali mengkonsepkan pengajaran pendidikan agama terutama untuk anak-anak. Ia menggunakan metode keteladanan untuk pembinaan budi pekerti dan penanaman sifat-sifat pada diri peserta didik. Dia juga memakai metode hafalan dan pemahaman yang dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran, setelah itu penegakan dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menguatkan akidah. Yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menggunakan metode dengan pengajaran pengetahuan yang dilakukan dengan cara berangsur-angsur.
Yang pertama dengan memberitahukan tentang bahasan yang akan dipelajari. Selanjutnya mulai diberi keterangan-keterangan dari suatu pembahasan secara umum. Setelah itu barulah memahami pokok-pokok dari materi tersebut. Oke, dan kemudian yaitu adalah konsep metode pendidikan Islam menurut para pemikir pendidikan Islam. Pertama adalah Ikhwanus Shafa. Dia menggunakan konsep mengajar dari hal yang konkret ke abstrak, yaitu mengetahui dasar-dasarnya yang konkret dulu, baru kemudian bisa berpikir lebih luas dan abstrak. Kemudian yang kedua adalah Az-Zurnuji. Dia menggunakan konsep dua aspek, yaitu peserta didik belajar dan pendidik mengajar. Dengan dua aspek ini harus diselesaikan dengan mental dan karakter peserta didik. Dia juga memiliki dua prinsip dalam pendidikan, yaitu prinsip pertama adalah menghafal, memahami, dan mengulang. Dan kemudian prinsip yang kedua adalah muzakarah, munzarah, dan mutahharah. Dan kemudian adalah konsep metode pendidikan Islam menurut para pemikir pendidikan Islam, yaitu Ibnu Sina. Dia menggunakan konsep berdasarkan pertimbangan psikologi. Ibnu Sina berpendapat bahwa suatu materi pelajaran tertentu tidak akan dapat dijelaskan kepada bermacam-macam anak didik dengan satu cara saja, melainkan harus dicapai dengan berbagai cara, sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Dan yang terakhir adalah suatu sepatah kata dari Buya Hamka, yaitu iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Mungkin sekian dari kami, bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.